Sobat Podcast. Pernah nggak sih merasa udah kerja keras, begadang, revisi berkali-kali, tapi tetap dapat pujian malah orang lain? Kalau pernah, tenang aja, kamu nggak sendirian. Aku Nini Septiani beserta anggota kelompok Aldi Edukasi dari Kelompok 7, yaitu dengan Aldi Song dari Tabar. saya Rika Yuni. Saya Rika Wilsono. Saya Ivan Dalsindri. Oke, baiklah. Di sini kami ingin membahas topik mengenai reward commitment dan improvement. Topik yang kelihatannya cuma ada di manajemen, tetapi sebenarnya sering kita alami di kehidupan mahasiswa. Betul, mahasiswa itu dituntut selalu perform dengan maksimal, tapi reward kadang oke next lanjut saja ya. Atau bahkan ada yang lebih parah, lebih baik saja enggak. Nah, dalam podcast ini kita bakal ngobrol santai, nanti berbobot tentang apa sih reward itu penting, terus bagaimana pengaruhnya ke perform kita. Lalu jadi kita pastikan kamu tetap stay sampai akhir, karena bisa jadi kamu ngerasain apa yang bakal kita bahas hari ini. Oke, topik kita hari ini adalah reward dan perform improvement. Topik ini sering kita dengar, tapi jujur sering kita alami juga tanpa ada. Ya, dan terkait dengan mengko. Kita di dituntut selalu perform dengan maksimal, tapi rewardnya kadang cuma bilang ditunggukan waktu ya. Itu bukan cuma reward, tapi itu kewajiban kita. Nah, makanya hari ini kita bakal bahas apa itu reward, kenapa penting buat perform kita, dan bagaimana mahasiswa bisa meningkatkan kinerja dan tanpa harus burn out. Untuk Aldi, kita mulai dari konsep dasarnya. Apa itu reward, perform, dan improvement? Oke, yang pertama itu reward. Reward itu adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada individu atau karyawan atau mahasiswa yang lagi memaksimalkan tongkatnya untuk ada pencapaian tertentu lah, seperti dia berjualan dan hasil itu. Jadi reward ini bertujuan untuk bekerja bisa motivasi dan untuk mendapatkan penghargaan tepatnya dengan kebenaran sudah seperti itu. Jadi reward ini terbagi dari dua. Satu itu reward ekstrinsi, yaitu seperti nilai, sertifikat, uang, dan hadiah. Yang kedua itu reward intrinsik, yang dimana kedua ini yaitu semacam kepuasan diri, rasa bangga, dan pengakuan. Nah, seperti itu mungkin. Nah, sedangkan performance improvement ini yaitu adalah proses peningkatan kinerja secara berlanjut dan instan. Salah, ini kan bukan cuma hasil proses akhir, tapi juga proses belajar dan perkembangan kemampuan kita. Berarti kalau dari IPK yang 2,8 ke 3,2 itu berarti performa yang belum juga. Itu contohnya. Alhamdulillah ada Oke, sekarang kita bahas tentang reward di dunia mahasiswa. Jadi selama ini reward itu identiknya dengan apa sih? Biasanya sih nilai, karena itu yang bisa jauh lebih luas. Jadi Dan bisa juga dari ujian dari dosen, kalau kesempatan ikut penelitian. Baru saya jadi koordinator kelompok dan merekomendasikan beasiswa. Reward juga sama bukan pemimpin yang spesifik, bukan cuma bagus. Iya bagus, tapi nggak tahu bang saya mulai jadi bikin juga kan? Berarti reward itu bukan soal besar kecilnya ya, tapi ketempatannya juga. betul. Reward yang tepat itu kita meningkatkan motivasi kita dan rasa kita dihargai. Jadi kenapa sih reward sangat berpengaruh ke perform kita? Gini, karena reward itu berfungsi sebagai penguat seperti itu. Jadi ketika usaha kita diapresiasi, individu atau orang untuk mempertahankan bukan untuk bekerja, jadi kita mempertahankan prestasi-prestasi yang kita dapat reward sebagainya itu. Sebaliknya jika tidak ada reward, seseorang bisa merasa usahanya akan sia-sia. Makanya muncul kalimat lagi ngapain aja kalau nilainya sama saja dengan yang lain. Nah, itu berbahaya karena menurunkan motivasi kita. Padahal mahasiswa tuh dengan motivasi tinggi cenderung punya performa yang dan akademik non akademik yang lebih baik ya.
Sekarang kita fokus ke perform improvement. Banyak yang mikir ini soal makan. Padahal nanti itu kita fasilitasi dan evaluasi diri kita. Performance improvement ini dimulai dari menetapkan target mencapai itu dari segi kinerja karyawan, kalau segi mahasiswa itu peningkatan nilai tersebut. Jadi kita harus memperbaiki kekurangan tersebut. Yang penting juga membagi reward itu pada progres dan juga pada hasil akhir. Ya, jangan cuma dari awal kita terus yang lain tidak divalidasi, jadi upgrade saja. Jadi mahasiswa yang berkembang signifikan itu juga membuat pengakuan ya. Oke, kita next masuk ke realita. Jadi pernah nggak sih merasa perform maksimal tapi malah reward itu minim? Nah, sering seperti hanya saya kelompok, aku dia laporan data dan presentasi, tapi yang pasti nilai kelompok yang lain tidak mengerjakan, tapi mereka mendapat nilai sama. Itu dinamika organisasi. Tapi dari situ kita bisa belajar. Reward itu nggak selalu datang langsung. Ya, karena mereka cuma pengalaman dan mental saja sih. Dari diskusi kita hari ini, kita bisa simpulkan bahwa reward dan perform improvement itu berkaitan, sangat berkaitan. Reward yang tepat bisa meningkatkan motivasi dan perform improvement membantu individu berkembang secara berkualitas. Jadi mahasiswa itu perlu fokusnya pada proses, bukan hanya hasil. Institusi pendidikan itu juga dapat memberikan kepada mahasiswanya reward yang adil dan transparan bagi kita. Dan jangan lupa apresiasi diri sendiri untuk lebih semangat meraih ini. Ya, kalau yang dia apresiasi sama orang lain, kita sampai tunggu saja kan. Jangan kita sendiri ya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga episode kami kali ini bikin kamu semangat meningkatkan perform dan meningkatkan setiap komplek yang kita bagikan tadi. Halo Sobat Podcast, jadi kita sudah menarik kesimpulan dari podcast yang sebelumnya kita bicarakan tentang reward performance improvement. Jadi kita beberapa mengambil kesimpulan yaitu pentingnya pengakuan, karena sebuah pengakuan terhadap sebuah karyawan yang bisa memotivasi karyawan itu lebih meningkat dalam kinerja tersebut. Terus ada juga dia memotivasi dan keterlibatan. Dia juga bisa kasih penghargaan agar termotivasi karyawan itu jauh lebih baik dan karyawan-karyawan lain itu bisa memenuhi apa yang didapatkan karyawan tersebut. Terus ada juga lagi ada keadilan dan transparansi. Seseorang yang menghasilkan kinerja yang baik untuk meningkatkan semua kinerja karyawan, dia harus transparansi dan ada keadilan, karena sebuah keadilan tersebut bisa mengukur atau memotivasi karyawan-karyawan yang lain tersebut. Terus yang terakhir, fokus pada hasil dan proses. Jadi ya ini penghargaan itu harus diberikan tidak hanya berdasarkan akhir, tapi semua karyawan itu harus berdasarkan proses dan menuju ke akhir. Karena sebuah proses itu bisa mendorong karyawan-karyawan tersebut, bisa mendorong keberlanjutan dan ketekunan tersebut. Jadi itulah kesimpulan dari podcast ini yang berjudul Reward Performance Improvement. Baiklah, di sini saya Nini sebagai moderator. Dan saya Tegar sebagai hostnya. Saya Irfan sebagai hostnya. Saya Rekan Ciani sebagai Saya Aldi Caputra Selamat sebagai narasumber. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga kedepannya bisa bermanfaat. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.